Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Waslia dengan NIM 19 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kode profesi keguruan, kemampuan guru dalam mengelola kelas, penilaian kinerja guru, kualifikasi dan kompetensi pendidik, perlindungan dan penghargaan terhadap guru, sasaran dan pengembangan sikap profesional guru, dan serta kehubungan nilai, norma, dan sanksi. Kode etik merupakan tata cara atau aturan sebagai standar kegiatan anggota suatu profesi, atau dengan kata lain, kode etik itu merupakan suatu aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan suatu perlindungan. Jadi dapat dikatakan bahwa suatu organisasi yang berprofesi guru itu adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian yang khusus dalam mendidik. Fungsi dan tujuan kode etik guru. Fungsi kode etik guru pada umumnya yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota yang berprofesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, dan juga sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau atas profesi yang bersangkutan tersebut, dan mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang suatu hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Kemudian tujuan kode etik guru. Yang pertama itu untuk menunjang tinggi martabat profesi. Kemudian untuk menjaga dan memelihara suatu kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga itu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Organisasi profesi keguruan ada dua, yaitu fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Pada fungsi pemersatu yaitu adanya dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesionalan. Kemudian motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan filsafat tentang sistem nilai. Namun umumnya dilatar belakangi oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Di sini menjelaskan bahwa fungsi kedua dari organisasi kependidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengembang profesi kependidikan. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk suatu ikatan yang berprofesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan yang profesional, serta martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Kemampuan yang dimaksud itu adalah apa yang disebut dengan istilah kompetensi. Kompetensi itu yang merupakan kecakapan atau kemampuan yang mengajarkan kependidikan. Keterampilan mengelola kelas adalah suatu kemampuan atau kecakapan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta guru mampu mengembalikannya bila terjadi suatu masalah dan gangguan dalam proses belajar mengajar. Kemudian
prinsip-prinsip dalam mengelola kelas, yaitu ada 5. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Maksud dari prinsip ini yaitu guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan sehingga dapat mewujudkan suatu kegiatan belajar yang optimal. Kemudian yang kedua, tantangan penggunaan kata-kata. Maksudnya itu tindakan atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga bisa mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpan. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan variasi dalam suatu media, gaya dan interaksi belajar mengajar itu merupakan sebuah kunci pengelolaan kelas untuk menghindari suatu kejenuhan serta pengulangan aktivitas yang menyebabkan turunnya kegiatan belajar dan tingkah laku positif siswa. Yang keempat, keluasan. Untuk mencegah gangguan yang diperlukan keluasan tingkah laku guru untuk dapat berubah strategi mengajarnya dengan memanipulasi berbagai komponen keterampilan mengajar seperti yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu penekanan pada hal-hal yang positif. Di sini cara guru memelihara suasana yang positif itu dengan memberi aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari celaan terhadap tingkah laku yang kurang wajar dan menyadari akan kemungkinan suatu kesalahan yang dapat dibuatnya sehingga akan mengganggu kelancaran dan kecepatan belajar siswa. Peran guru dalam mengelola kelas yaitu mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab suatu individu terhadap lingkungannya, kemudian membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya dengan tata tertib kelas. Terus menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi suatu kualifikasi yaitu suatu keahlian yang sangat diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki suatu jabatan tertentu. Dengan kata lain, kualifikasi biasa diartikan dengan segala hal yang diisyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kualifikasi juga mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Kemudian kualifikasi guru itu merupakan suatu upaya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Menurut para ahli, kompetensi guru terdiri beberapa bagian, yaitu seperti menguasai bahan ajar, menguasai landasan-landasan kependidikan, mampu mengelola program belajar mengajar, dan juga mampu mengelola kelas, mampu menggunakan media sumber belajar, dan juga mampu menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran. Kemudian yang terakhir itu mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah. Pengertian penghargaan guru yaitu suatu penghargaan yang diberikan kepada guru baik berupa materi ataupun non materi, dan juga merupakan kegiatan yang melindungi guru dari hal-hal tertentu yang menyebabkan kegiatan guru dalam melakukan suatu aktivitas keguruannya menjadi tidak terganggu. Dasar hukum bagi penghargaan guru pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 36 itu menjelaskan tentang guru yang berprestasi, berdediksi luar biasa atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
Kemudian guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah tersebut khususnya memperoleh penghargaan dari pemerintah. Kemudian perlindungan bagi guru adalah suatu usaha pemberian perlindungan hukum atau perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan hak yang diberikan kepada guru baik yang berstatus sebagai PNS maupun non-PNS. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 37 yang menjelaskan tentang pemerintah atau satuan pendidikan wajib memberikan suatu perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya seperti yang meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan. Pengertian penilaian guru di sini jika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru itu merupakan suatu penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya. Yang artinya itu setiap kinerja bapak atau ibu di sekolah tersebut akan mendapatkan penilaian yang nantinya penilaian itu bisa mempengaruhi jenjang karir bapak atau ibu yang ada di sekolah tersebut, misalnya diberi kenaikan pangkat. Tujuan kinerja guru yaitu mendasari kebijakan tentang profesi dan karir guru beserta penghargaan yang patut didapatkan. Kemudian sebagai indikator agar dapat menentukan tingkat kompetensi. Kemudian meningkatkan kinerja guru dan sekolah yang meliputi efisiensi dan efektivitas. Kemudian fungsi penilaian kinerja guru. Terdapat dua fungsi utama yaitu menjadi dasar penilaian tentang kompetensi dalam proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang linear dengan fungsi sekolah atau madrasah yang artinya itu PKG akan dijadikan profil guru yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, sumber perolehan angka kredit bagi guru atas kinerjanya. Angkatan kredit itu nantinya akan dijadikan dasar pengembangan karir dan promosi, misalkan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional, agar hasil penilaian kinerjanya juga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan ketepatannya. Penilaian tersebut harus memenuhi persyaratan. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja guru terdapat beberapa proses. Yang pertama, persiapan. Dalam persiapan ini diawali dengan penetapan penilaian yang harus memenuhi syarat seperti sudah bersertifikat pendidik, kualifikasi akademik minimal S1 atau D4, pangkat golongan dan jabatan penilai minimal sama dengan guru yang dinilai kecuali kepala sekolah. Kemudian yang kedua, pengumpulan fakta dan data, yang dimana pengumpulan fakta dan data ini itu bisa dilakukan sebelum atau saat dan setelah pelaksanaan, kemudian penilaian dan pelaporan. Kemudian sasaran sikap profesional guru yang terdiri dari beberapa, di antaranya sikap terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dan ketentuan lainnya, dan juga membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya, kemudian menciptakan dan memelihara meningkatkan
persatuan dan kesatuan yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua yaitu sikap terhadap organisasi profesi, yaitu menjadi anggota organisasi yang berprofesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan berbagai program organisasi, memantapkan dan memajukan organisasi itu dalam profesi guru, dan mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Yang ketiga, sikap terhadap sekolah. Di sini memelihara dan meningkatkan suatu kinerja yang berprestasi dan reputasi sekolah. Kemudian memotivasi diri dan rekan sejawat yang secara aktif dan kreatif. Kemudian menciptakan dan melaksanakan berbagai proses belajar yang kondusif. Kemudian pengembangan sikap profesional guru ada dua. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan, yang dimana di sini pembentukan sikap yang baik itu tidak mungkin muncul begitu saja, akan tetapi harus dibina sejak sebagai calon guru, memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru, berbagai usaha dan latihan, contohnya itu seperti penerapan ilmu dan bahan sikap profesional yang dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan tersebut. Pembentukan sikap itu terjadi sebagai hasil sampingan dari pengetahuan yang telah diperoleh calon guru. Kemudian sikap yang teliti dan disiplin itu misalnya dapat terbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar seperti matematika yang benar karena selalu menuntut ketelitian. Kemudian kedisiplinan penggunaan aturan yang berprosedur yang telah ditentukan. Pembentukan sikap itu juga dapat diberikan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan khusus yang telah direncanakan. Pengembangan yang kedua yaitu pengembangan sikap selama alam pejabatan, di mana di sini pengembangan profesional tidak berhenti apabila suatu calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan tersebut. Kemudian usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesional guru itu dengan cara formal melalui kegiatan penataran lokakarya, seminar atau kegiatan ilmiah lainnya, maupun secara informal melalui media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, maupun publikasi lainnya. Pengertian nilai. Nilai adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Nilai dikelompokkan beberapa macam, seperti nilai material, nilai vital, dan nilai agama. Sedangkan norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan seperti motivasi tertentu yang disertai dengan saksi. Ada dua macam pula norma, yaitu perintah dan larangan. Sanksi dikenal dengan ancaman atau akibat yang diterima apabila norma tidak dilakukan. Macam-macam sanksi itu seperti sanksi negatif, sanksi positif, sanksi formil, dan sanksi informal. Kemudian hubungan antara nilai, norma, dan sanksi itu adalah kaidah atau aturan tingkah laku seorang guru yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu yang akan menimbulkan suatu nilai atau ukuran yang disertai dengan sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Itulah materi yang sempat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.